o caminhone. Ajmo, ljudi! Ajmo! Čujte šta je rekao, ajde! Halo sejarawan Mera, selamat datang di channel Merafa. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jadilah bagian dari sejarawan Mera. Pada episode pertama ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin jarang sekali dibahas secara mendalam, yaitu tentang Petar Perobrjića dan Kem Jasenovac. Banyak fakta yang mengejutkan yang akan kita ulas tuntas kali ini. Sebelum kita mulai, yuk beritahu saya di kolom komentar, apakah kalian sudah mendengar tentang Petar Perobrjića? Apa pendapat kalian tentang tokoh ini? Mari kita mulai. Untuk memahami siapa sebenarnya Petar Perobrjića, kita perlu melihat kembali ke masa Perang Dunia Kedua di wilayah yang kini menjadi negara Kroasia. Petar Perobrjića, seorang pria yang pernah kuliah di bidang hukum dan bergabung dengan organisasi militer Kroasia. Brjića adalah anggota Ustasi, sebuah organisasi fasis yang beroperasi di Kroasia selama masa perang. Petar Perobrjića bergabung dengan Ustasi pada awal 1940-an dan dengan cepat naik pangkat berkat kegigihannya dalam menjalankan kebijakan organisasi. Dia dikenal sebagai salah satu eksekutor paling sadis dan tak kenal ampun, menciptakan ketakutan di kalangan tahanan. Ustasi adalah gerakan nasionalis ekstrim yang muncul di Kroasia pada tahun 1930-an. Dipimpin oleh Ante Pavelić, kelompok ini dikenal karena ideologi fasisnya yang menekankan kepemilikan rasial dan kebencian terhadap kelompok etnis tertentu, terutama orang Serbia, Yahudi, dan Romani. Kem ini dikenal sebagai Auschwitz dari Balkan dan menjadi salah satu tempat paling mematikan selama Perang Dunia Kedua. Diperkirakan ratusan ribu orang tewas di sana. Kem konsentrasi Jasenovac terletak di Kroasia, merupakan salah satu situs terburuk dalam sejarah Holocaust. Kem ini dijalankan oleh rejim Ustasi dan terkenal dengan kebrutalan yang tidak kalah mengerikan dibanding kem konsentrasi lain di Eropa. Jasenovac dibuka pada tahun 1941 dan tetap beroperasi hingga tahun 1945 dan menjadi saksi bisu atas penderitaan tak terhitung banyak, terutama bagi kaum Serbia, Yahudi, Roma, dan juga oposisi politik lainnya. Yang membuatnya berbeda dari banyak kem lainnya adalah penggunaan kekerasan fisik secara langsung, dan seringkali para tahanan dipaksa saling membunuh. Kem Jasenovac seringkali dibandingkan dengan kem-kem kematian di Jerman Nazi. Tapi ada beberapa aspek unik yang membedakannya. Salah satu karakteristik utama adalah metode brutal yang digunakan oleh para penjaga, termasuk eksekusi tanpa pandang bulu dan pemakaian kekerasan fisik secara langsung. Berikut adalah beberapa fakta mengejutkan tentang Jasenovac yang mungkin belum banyak diketahui. Eksperimen kejam. Selain eksekusi, Jasenovac juga dikenal karena eksperimen medis dan psikologis yang mengerikan terhadap para tahanan. Dr. Ustasi sering melakukan operasi tanpa anestesi dan tes lainnya yang mengerikan atas nama sains, propaganda, dan penyangkalan. Setelah perang, banyak upaya dilakukan oleh pemerintah Kroasia untuk menutupi atau meminimalkan kekejaman yang terjadi di Jasenovac. Bahkan, ada periode di mana informasi tentang kem ini dibungkam atau disangkal sepenuhnya oleh otoritas resmi. Memorial dan pengingat. Hari ini,
Jasenovac telah diubah menjadi situs memorial untuk mengingat para korban. Setiap tahun, upacara diadakan untuk menghormati mereka yang kehilangan nyawa dalam tragedi ini. Dan banyak pihak yang terus memperjuangkan agar sejarah ini tidak dilupakan. Salah satu kisah paling terkenal tentang Berjica adalah partisipasinya dalam malam pembantaian di kamp Jasenovac. Terdapat klaim bahwa Berjica memenggal lebih dari 1.360-an orang dalam satu malam menggunakan alat yang disebut serbosjek atau pemotong Serbia, sejenis pisau yang dipasang di sarung tangan untuk mempermudah pembunuhan massal. Namun, sepertinya banyak elemen sejarah kontroversial. Ada keraguan dan perdebatan mengenai keakuratan angka tersebut. Sejarawan dan peneliti telah mencoba untuk menyelidiki kebenaran cerita ini, mengingat bahwa kamp Jasenovac menjadi simbol kebrutalan yang tak tertandingi selama era Stasi. Beberapa saksi mata dari peristiwa tersebut mengkonfirmasi kejadian mengerikan ini. Namun, mengingat kekacauan waktu itu, angka pasti mungkin sulit untuk diverifikasi. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Berjica memainkan peran besar dalam kejahatan kemanusiaan di Jasenovac. Apa yang mendorong kebrutalan ini? Pertanyaan yang banyak orang tanyakan adalah, bagaimana seseorang bisa melakukan tindakan keji semacam ini? Beberapa ahli psikologi berpendapat bahwa Berjica dipengaruhi oleh ideologi ekstrim dan propaganda Stasi yang menggambarkan musuh sebagai makhluk yang tidak manusiawi. Lingkungan di Jasenovac yang penuh dengan kekerasan dan kebencian juga memperparah kondisi mental para pelaku. Setelah perang, banyak dari pelaku kejaman di Jasenovac yang melarikan diri atau diadili dari pengadilan internasional. Namun, Petar Berjica berhasil melarikan diri dan hidup tanpa hukuman yang setimpal atas kejahatannya. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan pasca perang dan bagaimana beberapa penjahat perang bisa menghindari hukuman. Selain itu, Jasenovac sendiri menjadi simbol penderitaan dan tragedi yang dihadapi oleh ribuan orang yang tak bersalah. Hingga kini yang berjuang untuk memastikan bahwa kekejaman ini tidak dilupakan, dengan mendirikan museum dan memorial untuk mengenang para korban. Setelah kekalahan Axis Power dan runtuhnya Stasi, banyak anggota organisasi ini ditangkap untuk diadili. Namun, Petar Berjica adalah salah satu dari sedikit anggota yang berhasil menghindari hukuman. Ada berbagai teori tentang bagaimana Berjica bisa melarikan diri dan menghindari penangkapan. Yang pertama, identitas baru. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Berjica berhasil mendapat identitas baru dan hidup dengan tenang di suatu tempat di Eropa atau mungkin di Amerika Selatan, di mana banyak penjahat perang lainnya yang juga mencari perlindungan. Yang kedua, dibantu oleh simpatisan. Ada juga dugaan bahwa Berjica dibantu oleh simpatisan Stasi yang masih aktif dalam jaringan bawah tanah pasca perang untuk melarikan diri dari Eropa. Yang ketiga, kematian misterius. Sebagian percaya bahwa Berjica mungkin telah tewas dalam perjalanan pelariannya, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini. Sampai hari ini, kisah hidup Petar Berjica setelah perang tetap menjadi salah satu misteri besar dalam sejarah kejahatan perang. Tragedi Jasenovac dan tindakan kejam Petar Berjica meninggalkan dampak mendalam pada masyarakat Kroasia dan Balkan secara keseluruhan. Ini menjadi pengingat yang menyedihkan tentang bagaimana kebencian rasial dan ekstremisme politik dapat mengarah pada kekejaman yang tak terbayangkan. Berikut adalah beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pentingnya pendidikan sejarah. Memahami sejarah kelam seperti ini membantu kita untuk mencegah terulangnya kekejaman serupa di masa depan. Pendidikan yang berfokus pada toleransi dan kemanusiaan adalah kunci untuk mencegah kebangkitan ideologi ekstrem. Kesadaran dan pemahaman. Dengan mempelajari dan membahas peristiwa seperti ini, kita dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya kebencian dan diskriminasi, serta mengedepankan pemahaman dan empati antar manusia. Pentingnya pengadilan keadilan. Pengadilan dan hukuman untuk kejahatan perang menjadi pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan.
tidak peduli seberapa lama untuk waktu yang dibutuhkan. Ini juga menjadi pengingat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Membangun masa depan yang lebih baik. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekejaman masa lalu tidak terulang di masa depan. Dengan mengingat sejarah, menghormati para korban, dan mempromosikan toleransi, kita bisa menciptakan dunia yang lebih damai dan penuh kasih. Apa pendapat sejarawan Meira tentang cara terbaik untuk mempelajari dan mengingat sejarah seperti ini? Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang Petar Pero Bercicang dan Kem Jasenovac. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel Merapar. Jika kalian memiliki pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menemukan informasi yang bermanfaat, dan share pada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang memahami sejarah penting. Buat teman-teman Merapar yang belum subscribe, yuk segera bergabung dengan Sejarawan Merah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bye!